Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ala ma nabi salafuna salihun wa ala ma nabi sahibadul muhaddas sidi syal hadis imam dimiyati atallahu fi sihhatin wa afiyatin ila hadratin nabi mustafa sayyidina rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi wa ikhwanihi wa abaihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in wa ila hadrati sadatina khulafai rasyidin wa ila hadrati sadatina Ali Ba'alawi wa ila jami'a awliya'illah aina makan masyarikil ardi ila magharibiha barriha bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan qutbir rabbani samadani sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi Syekh Ahmad Al-Badawi wa sayyidi Syekh Ahmad Ar-Rifai wa ila hadrati sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila hadrati sayyidi Syekh Syarif Hidayatillah wa ila hadrati sayyidi Syekh Mbah Muhammad Sa'id wa ila jami'i masyayikhana masyayikhina usulihim wa furu'ihim wa hawashihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala ali fi kulli lamhatin wa nafasin kulli ma'lumillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir raghaibu wa husnul khatimi wa yustasqal ghamamu biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafas
ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف أي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وبعلومه في الدارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم فصل في الأدعية faslun utawi kiku fasal suwiji fil adiyati ing dalam mertelaken pira-pira donga. Qala ngendika sapa Ali sahaba Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Ya Ali he Ali idza daqalta tatkalane manjing sapa sira al masjid ing masjid fabda mangkan disik maka ngawiti sapa sira birijlika kelawan sikil al yumna kang tengen watla lan metua sapa sira birijlika kelawan sikil kiri sikil kiwe ya. Al yusra kang kiwe ya. Ini bab menjelaskan tentang beberapa doa wasiat Rasulullah SAW di bab doa ini. Yang pertama adalah memberikan wasiat terhadap kita untuk apa? Untuk ketika kita masuk masjid dahulukan kaki kanan. Nah, ini salah satu akhlak Rasulullah SAW yang pernah saya katakan kepada kalian beberapa hari yang lalu. Di saat kaki kanan kita melangkahkan ke masjid, mengangkat kaki kanan kita untuk masuk ke masjid, sudah pada saat itu badan kita semua seluruh anggota tubuh kita terpancar cahaya Rasulullah. Jadi dibiasakan latihan itu aja. Oh, saya paling susah. Belum baca bacaan yang lain belum. Apalagi ketika kita kaki kanan kita melangkah, kemudian lisan kita langsung mengucapkan Allahumma firli dzunubi waftahli abwaba rahmatik sebagai salah satu doa memasuki masjid, sambil melangkahkan kaki kamu ke dalam masjid tertentu atau masjid manapun, sambil berucap di dalam hatimu, ya Allah, semoga kelak kaki saya bisa menginjak Baitullah. Gitu. Terus latihan. Nanti dikabul. Nanti setiap kita doa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi jawabannya sesuai dengan ketentuan Allah. Nah, biasanya ada yang protes begini, ini kenapa sih kalau doa itu
butuh proses, butuh waktu lama. Enggak kita langsung minta langsung dikasih. Ya nggak bisa. Bang kitanya bukan wali. Wali saja pengen begitu prosesnya panjang. Tirakatnya lama. Saya jawab begini biasanya sambil guyon. Ya perempuan juga kan wajahnya pengen putih, nggak seketika langsung putih ya. Emang yang pakai MS Glow langsung mencorong kayak matahari lah enggak. Tambah burung ya anak. Ya enggak. Butuh proses. Sama doa kita juga butuh. Tapi kita tidak boleh berhenti berdoa. Sampai kapan? Sampai doa kita sudah diijabah oleh Allah pun kita harus tetap terus berdoa. Ulangi lagi kayak perempuan. Contohnya perempuan dulu lah. Ya sama kayak perempuan. Apa ketika perempuan memakai MS Glow wajahnya sudah berubah dari geteng menjadi peteng. Maksudnya dari minadzulumati ilan nur kayak kemarin sama air akad ini. Ya, habis terbit apa habis gelap terbitlah terang. Apa ketika sudah terang kau berhenti memakai MS Glow? Wah, tambah percaya diri, tambah banyak. Yang biasa nyoletnya sedikit-sedikit ini masa colek langsung. Kenapa? Dia merasakannya. Sama ketika doa kita itu dijawab sama Allah, bukan berarti doanya malah dikurangi, tapi doanya malah tambah khusyuk. Dan ketika kita keluar dari masjid supaya pancaran Rasulullah tetap ada di dalam diri kita, keluarlah kau menggunakan kaki kiri. Latihan itu dulu aja. Latihan nggak usah yang susah, lu tanya yang paling gampang. Masuk masjid tangan kanan, kaki kanan. Keluar masjid kaki kiri. Mau pakai baju tangan kanan, baru tangan kiri. Melepasnya tangan kiri, baru tangan kanan. Sama pakai celana juga demikian. Yang angel pakai sarung, kanannya mana, kirinya mana. Makanya kalau pakai sarung yang paling bagus das dikit apa sikile dikit. Bebas yang penting nganggo. Masih keder. Nah. Jadi apa? Diniatkan setiap apa yang diucapkan sama Rasulullah SAW pasti banyak manfaatnya. Bukan sekedar ucapan saja, tapi mengandung bahkan jutaan manfaat. Coba praktekkan. Ya. Sama kenapa sih kita Kanjeng Nabi Muhammad menganjurkan kita itu kalau mau makan itu cuci tangan dulu. Ya. Karena ternyata apa? Sebelum kita makan itu tangan kita megang segala sesuatu, maka harus dicuci, dibersihkan karena kita akan menyentuh makanan. Sedangkan makanan harus kita makan ke dalam perut. Lah kalau kotor gimana? Ya enggak. Makanya kenapa ketika kita habis makan sambal perutnya itu langsung berproses. Bukan soal cabenya yang pedas, bukan. Ya enggak. Buktinya apa? Kita kalau makan gorengan langsung makan cabenya tanpa digerus, enggak sakit. Ya enggak. Berarti apa? Ada yang salah dalam proses pembikinannya. Mungkin coetnya kotor, ya enggak? Coetnya bersih, mungkin ulek-uleknya kotor. Coetnya bersih, ulek-uleknya bersih. Mungkin cabenya tidak dicuci. Cabenya dicuci, mungkin terasinya habis jatuh langsung diambil. Ya enggak? Wah, banyak yang harus kita teliti. Makanya penelitian itu penting. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sama, segala sesuatu itu harus diteliti. Kamu mau ujian nasional, mau ujian jangan nasional, ujian biasa, kamu harus teliti. Pulpennya dibawa belum? Ya enggak? Kartu ujiannya dibawa belum? Baju kamu harus dicek. Kan biasanya begitu ya kalau di sekolah-sekolah negeri ya. Ininya ada enggak label-labelnya? Ya enggak? Biasanya sekolah-sekolah yang sangat ketat sekali, kamu kekurangan label 1 saja suruh keluar. Gak boleh ikut ujian. Kartu ujianmu hilang, itu gak bisa ikut ujian. Ya enggak? Nah itu harus teliti. Sama ketika kita mau masuk kita harus teliti dulu. Makanya jangan terburu-buru kita masuk masjid, terburu-burulah kita dalam menghadapi akhlaknya Rasulullah. Makanya sekencang apapun lari kamu, ketika mau di depan masjid harus berhenti, seret ngerem. Ayo kaki kanan, ayo. Ikut dengan Nabi Muhammad. Terus ya Ali, alaika bisurati Yasin. Alaika natapana sira bisurati Yasin lawan maca surat Yasin. Sobahan ing dalam waktu esuk wa masan dan waktu sore.
Fa inna man maka sunne wong qara'a kang maca sapa man ing surat Yasin kadzalika ing kaya mengkon-mengkon sobahan wa masaan kana maka ana sapa man fi amanillah ing dalam keamanane Allah taala. Barang siapa yang membaca surat Yasin setiap pagi dan sore maka dia dalam keadaan dalam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam keamanan Allah Subhanahu wa taala. Bacanya kapan? Pagi dan sore. Monggo diamalkan terserah. Kalau di sini biasanya kalau habis pagi waqiah ya enggak apa-apa waqiah. Namanya anjuran kita boleh melaksanakan boleh tidak dilaksanakan bagus juga cepat juga tidak apa ya. Tapi paling bagus ya kita laksanakan. Nah. Ya Ali man sapane wong qara kang maca sapa man surat al-hasyr ing surat al-hasyr nggolet ing Al-Qur'an surat al-hasyr kullal lailatin ing dalam saben-saben wengi kufiya maka den cegah sapa man syarrud dunya ing elek dunya wal akhirat lan akhirat sapane wong sing maca surat al-hasyr setiap malam maka dia akan dicegah dari apa kejelekan dunia dan akhirat. Pokoknya ini nanti isinya tentang doa semua. Makanya tadi kamu praktekkan apa? Praktekkan yang paling mudah terlebih dahulu. Apa? Latihan masuk kanan, keluar kiri. Yang bisa kamu bisa membaca Yasin setiap pagi sore bagus. Nah, pokoknya ilmu yang kita pelajari amalkan walaupun hanya satu. Man ta'allama baban minal ilm. Ya. Apa yang kita pelajari satu bab dari ilmu kemudian kita amalkan, dosa kita hilang semua dan diampun. Saya sering ngomong sama kalian semua, orang yang keluar dari rumahnya, orang yang keluar dari kamarnya menuju tempat di mana tempat itu ada pengajian, di mana tempat itu membahas tentang ilmu, maka apa? Sebelum kamu keluar dari kamar, sayap malaikat sudah apa? Membeberkan buat sampai tempat kamu mencari ilmu. Makanya santri-santri itu juga bisa menjadi dalil buat kalian. Kenapa santriku sekolahnya nyeker? Iku pinter santri dalilnya. Kita beli sopan ngajak malaikat ada sendale. Sebab berapa kita ku sikirin ngesore anak malah ikat. Makanya santri kudu nyeker. Lamun nganggo sendal melas. Iku kanggo alasane santri sing ora duit. Nah, jadi ketika kita berjalan dari kamar menuju sini, sebenarnya kita bukan naik bumi, bukan naik sendal, bukan, tapi kita sedang naik sayapnya malaikat. Enak nggak? Sayang mata kita itu tidak bisa melihat hal-hal yang gaib. Coba kalau kita melihat malaikat, wah seneng malaikat dinyek sama kita. Waduh malaikat keren, tapi jadi sampahnya kita. Ya kan? Jadi alas kakinya kita. Makanya kamu kok takut sama malaikat, beranilah sama malaikat. Gak apa-apa. Ketika kamu sekarang lagi ngaji, bisik-bisik ke sebelah kanan, malaikat nyatet yang banyak, catet yang banyak, segera mungkin, sebanyak mungkin, ayo yang banyak, jangan berhenti nyatetnya terus, digituin. Tapi ketika kamu melakukan kesalahan, bilang sama malaikat yang sebelah kiri, ojo dicatet ya, pura-pura nggak tahu, sedelat. Dulu malaikat itu di lobi, nggak pernah saya cerita berkali-kali. Itu wakila Kiai Akil Kempek. Kiai Akil itu siapa? Bapaknya Profesor Dr. Said Akil Sirot yang sekarang jadi ketua PBNU. Berarti siapanya? Ya. Embahnya suaminya Yayu Najah. Beliau sangat terkenal dulu ceritanya. Beliau pernah balapan sama malaikat, menang yakin. Malaikat diajak balapan. Ketika Kiai Akil dirawat di salah satu rumah sakit di Palimanan, kemudian ja'al malakul maut, datang malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Malaikat Isra. Wong kiai besar, tahu malaikat itu pasti tahu. Wong kiai kok. Ketika ditanya siapa engkau, dijawab oleh malaikat maut, ngapunten kiai, saya Israil. Waduh, langsung pada waktu itu diceritakan Kiai Akil itu cabut imbusannya, cabut malaikat mati aja nih kayaknya di rumah baik. Cabut imbusannya lari, cari malaikatnya Kiai, mriki Kiai, boten aja nih kayaknya ning kana. Balapan menang Kiai Akil.
Ketika sampai di rumahnya, santrinya dikumpulin, halumu, ayo kumpul. Setelah kumpul semua, pada ngaji ya cung, pada ngaji. Malaikatnya ngos-ngosan, iya ya jebalak-balak Melayu nih. Kata kiai akhirnya apa? Monggo, kalau sudah saatnya saya wafat di sini, monggo silakan ambil. Enak nggak? Enak. Tapi malaikatnya kalah nggak? Kalah. Oh, kalau kamu bisa tawar-tawaran begitu nggak? Nggak mungkin. Lihat malaikatnya aja nggak bisa. Gus Dur lu hebat Gus Dur. Gus Dur berkali-kali pengen dicabut nyawanya sama malaikat, selalu protes. Gus Dur itu hebat nggak? Hebat. Ketika Gus Dur didatangkan sama malaikat Israel. Assalamualaikum Gus. Siapa? Israel. Arab apa kowe? Mau apa kamu? Ya mau nyabut nyawanya panjenengan. Jangan sekarang, nanti aja. Kenapa Gus? Masih ada yang lebih tua. Saya masih muda. Saya hebat. Terus dikasih tahu sama Gus Dur. Siapa yang muda Gus? Ya itu di sana. Ya Gus, terima kasih. Sana. Hebat nih. Hebat. Kamu bisa gak begitu? Latihan. Latihan. Abu Nawas juga pernah macam-macam. Abu Nawas juga pernah dicabut nyawanya juga. Termasuk siapa? Sayyiduna Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah mau dicabut nyawanya, apa? Ketika datang malaikat Jibril sebagai soulmate-nya menemani. Sebab soulmate-nya Nabi Muhammad itu adalah malaikat Jibril. Dan kemudian datang malaikat Israel alaihissalam. Ketika malaikat Israel, Nabi Muhammad sudah sangat sakit. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Israel, apakah sudah saatnya aku menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Enggak Kanjeng Nabi. Tapi apa kata malaikat Israel? Tapi ya Rasulullah, aku tidak tega mencabut nyawamu. Dijawab oleh Rasulullah, kenapa wahai malaikat? Sebab Rasulullah, rasa sakitnya orang yang dicabut nyawanya luar biasa. Saya tidak tega melihat engkau begitu merasakan sakit. Tapi apa Kanjeng Nabi ketika mau dicabut nyawanya, yang sakitnya begitu sakit, kata malaikat maut, kata Rasulullah langsung bukan ingat dirinya, langsung ngomong sama malaikat Israel, kalau begitu wahai malaikat Israel, jangan sampai kelak nanti engkau mencabut nyawa umatku dalam keadaan sakit sesakit-sakitnya. Kata malaikat maut, tetap sakit Kanjeng Nabi. Rasa sakit umat saya kelak ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi ketika kita mau mati, rasa sakit nanti ketika kita dicabut ruhnya sudah ditanggung oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya apa? Alaihi ma anittum. Itu artinya semua ditanggung oleh Rasulullah. Coba kurang eman apa Kanjeng Nabi sama kita? Sehingga apa? Ketika malaikat Israel itu kalau nyabut nyawanya orang serem-serem loh, ceput. Tapi ketika sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Israel mencabutnya sambil merem dan memalingkan wajahnya. Kenapa? Tidak tega melihat rasa sakit yang begitu besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian temannya yang sebelahnya menangis, malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Israel pun menangis sambil menarik nyawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil pelan-pelan, sambil apa, merasakan betapa Kanjeng Nabi menanggung umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu kalau pada waktu itu ada di saat itu, semua orang histeris, nangis, apalagi di dalam. Kenapa? Rasulullah bukan menanggung nyawanya sendiri, tapi apa? Menanggung seluruh umat sampai akhir zaman. Makanya ada yang mengibaratkan, andaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaruh telur satu saja di atas dadanya tanpa menyentuh, nggak nempel, ada jarak mungkin 1 jengkal, telur loh taruh di atas dadanya Rasulullah nggak nempel, mateng. Saking apanya tuh? Panasnya luar biasa. Ditanggung. Kita yang ditanggung nggak eman sama Kanjeng Nabi. Ya, kalian adalah orang-orang yang rugi. Ya, maka berbahagialah ketika lisan kita mampu mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina. Yang banyak baca sholawat ya, apalagi khususnya nanti malam Jumat, malam di mana seluruh langit terbuka dan Rasulullah bergembira saat menerima sholawat dari kita sebagai umat. Makanya apa? Saya sering berkali-kali ketika Rasulullah SAW ditanya sama sahabat, wahai Rasulullah, siapa umat yang paling kau cintai?
Siapa umat, siapa yang dimaksud sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa orang yang paling bahagia? Kemudian sahabat-sahabat yang di sampingnya Rasulullah itu semua sangat bahagia. Ya jelas kita, wahai Rasulullah, kita adalah sahabat engkau. Kita adalah orang yang selalu membela engkau. Kita adalah ini, kita berhak Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Bukan kalian. Tapi apa kata Rasulullah? Kelak nanti akan ada masa di mana orang-orang, di mana umatku tidak pernah melihat aku sekujur rambut pun, walau hanya lewat mimpi. Tapi apa? Lisannya tidak pernah berhenti membaca sholawat kepadaku. Itu adalah orang-orang yang aku tunggu. Dan siapa? Mungkin insya Allah kita ini. Bayangin kita pernah lihat Rasulullah, walau kana fir ru'ya, walaupun dalam mimpi aja nggak pernah. Mungkin kita mimpinya ketemu gendruwo terus kok. Ya enggak? Makanya Pak, jangan bersedih hati. Walaupun kita tidak pernah berjumpa lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana fir ru'ya, walaupun di dalam mimpi, jangan berkecil hati. Kita masih diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting apa? Lisan kita tidak pernah sepi membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu salah satu kita cinta kepada Nabi Muhammad adalah apa? Membaca sholawat. Makanya baca sholawat enak ya. Ngumang keluar liburan kayak nganggur-nganggur sholawatan. Beli apa bisa. Yang penting ada sholawatnya. Nah, siap, insya. Apalagi yang suaranya enak sambil dilakukan, Kanjeng Nabi seneng. Wong suaranya enak kok. Sing suaranya benak sadar diri lah. Sadar diri. Saya sadar diri nggak mau sholawatan. Sholawatnya cukup sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang sholatnya enak ya silakan, komarun ya los. Ya, mau nyanyi sholawatannya Nabi sallallahu alaihi ya los ya. Pokoknya bikin hiburlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahagiakan Kanjeng Nabi dengan apa? Dengan membaca sholawat. Maka jangan pernah jauh dari Rasulullah, jangan pernah jauh dari apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Ketika kita membaca sholawat sudah sangat otomatis Kanjeng Nabi bahagia. Ya udah sholawat dulu aja, sholawat dulu, senang. Ya, Kanjeng Nabi ketika sholawat itu langsung on time, online Kanjeng Nabi tahu kita semua. Ya, membaca sholawat. Ya Ali. Makanya ini berat-berat loh, wasiatnya berat-berat. Kali-kali nggak bangun mungkin bisa ngamalin. Man sapane wong qara akang maca sapa man surat al-Baqarah wayu ing surat al-Baqarah Lailatul Jum'ah ing dalam waktu bengi Jumat engko bengi. Tola amang kametu lahu kadhe man apa nurun cahaya. Ma bainas sama ing dalam antara langit asabiati kang kaping 7 ila tahtil ardin tumeka saking piro-piro apa kerake bumi. Siapa yang malam Jumat membaca surat Al-Baqarah maka akan memancar cahaya dari langit 7 sampai ujungnya bumi. Mangsa kuwata. Al-Baqarah telung juz. Ya kan? Paling kuat alif lam mim Allahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Awal, tengah, akhir. Ya. Kabeh diwaca. Kowe kuat? Dower ente. Mulane ngamalaken sing gampang bisa monggo. Kan gitu kan? Apa? Dan siapa yang setiap malam Jumat baca apa? Surat Al-Baqarah min alif lam mim ila wa'fuanna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin sampai pragat juz 3,5 ya. Ya juz 3 tapi setengah kalau juz setengah lah. Apa akan memancar cahaya dari langit 7 sampai keraknya bumi. Wah. Dia wa man ansabana wong qara kang maca sapa man surat ad-dukhan ing surat ad-dukhan wa suratul mulk lan surat al-mulk lailatul jum'at ing dalem wingine Jumat ghafara maka ngampura sapa Allah Gusti Allah dzunuba ing dosane man wa kufiyalan dan cegah sapa man fitnatul qabri ing fitnah kubur. Barang siapa yang setiap malam Jumat, maka ini pilihan semua. Masa banyak berarti malam Jumat baca surat ad-dukhan, baca surat al-mulk atau al-mulk tabarak. Maka pilih salah satunya surat al-mulk saja. Kenapa? 29 ayat. Ya saya. Hanya satu rangkaian saya setiap malam Jumat itu Yasin, Waqiah, Al-Kahfi, Al-Mulk. Jadi rutinan itu.
Ya, itu apa? Allah akan mengampuni dosanya dan Allah akan mencegah fitnah yang akan menimpa kepada kita. Nah, nah ini ana sing gampang maning sing gampang. Waman lan sabane wong qara kang maca sapa man inda marji'ing dalam manggon turune man akhir ayat al-kahfi akhir surat al-kahfi bunya mangka den jenengaken lau kadue man minan nuri saking nur min ra'si saking sirahe man ila ka'bi tumeka maring mata sik apa mata kaki man tungkak ya. Barang siapa yang ketika hendak tidur membaca akhir daripada surat Al-Kahfi, bukan Al-Kahfi, akhir surat Al-Kahfi. Apa akhirnya? Yo, siapa yang tahu? Mangka na yu'minu billahi wal yaumil akhir. Bukan. Fama ya'mal apa satu ayat. Pokoknya cari di surat Al-Kahfi yang ayat terakhir, saya lupa itu. Fama ya'mal. Pokoknya ada. Dicari surat Al-Kahfi yang paling ayat terakhirnya, satu ayat terakhir dibaca ketika sebelum tidur. Saya juga dulu pernah dijajahin sama guru kita mau itu baca surat baca ayat itu. Apa saya lupa lagi, ingat ini. Ya. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Itu ayat surat Al-Kahfi. Ya, dibaca apa? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Maka akan apa? Memancar cahaya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Raya bening tanpa MS Glow, tanpa Surya Snow. Surya Snow merek jadul. Ya. Tanpa Pons. Raine. Makanya sekali-kali harus pede. Mukamu pakai apa? Saya punya merek dunia akhirat Al-Wudu. Mereknya jangan yang mahal-mahal. Bocah lanang sih mereknya keren-keren. Saya rasa sabun apa? Ya kadang ringso, kadang swing. Yang mana aja baca santri ngumbak karo nyikat baju raup rai ini gitu. Apa? Coba cari, kamu cari. Pokoknya sebelum tidur, cari sekarang nanti pulang buka Al-Qur'an, dicari surah akhir daripada surah Al-Kahfi, tulis kalau belum hafal. Kamu ngamalin 3 hari aja udah hafal. Jangan 3 hari baca 3 kali hafal. Ayatnya Amangkan yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Bacain. Wa man qara'a lan sapane wong kang maca sapa man surat at-Tariq ing surat at-Tariq ing damar qading dalam piturune man kutiba maka tulis lau kadue man adada nujumis sama ing wilangane pira-pira lintang as-sama ing langit hasanatun opo piro-piro kebagusan. Enak gampang nemen. Sapane wong sing pengen turu maca surat At-Tariq. Was-samaa'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq ila akhirih sampai pragat. Nah. Pokoke pengen turu inget-inget ami Tariqah. Surat At-Tariq. Eling ami Tariqah. Maka Allah akan mencatat kebaikan sebanyak bintang di langit. Wah, bisa ngitung? Angel. Berarti lamun dihitung kamu ya pengen turu gue macanya nak teman ya iya. Makanya apa? Kiai dulu boro-boro pengen mikir turu wong sedurung turu macane pirang-pirang sampai subuh dikit. Nah, kita pengen turu boro-boro mikir maca wis asal kelak bae turu. Sing penting modalnya apa? Ngantuk. Wong turu modalnya apa sih? Ngantuk tian. Akan di tempat yang paling mewah bakal beli ngantuk bisa turu ya beli bisa tapi bakal ngantuk sih kuburan beda di tempat turu tapi celana nggak bakal ngantuk kok kamar panas mene angel kuburan di tempat turu kelari kelasa bantal turu disadar ya dengan kuburanku terus belum mikir bakal lagi turu tuh digumbel karo pocong nggak celana masih ada sisri turu kuburan beli masih alhamdulillah baturi anak laki-laki itu luar biasa. Kalau tidur, ya wiwitan kayak rasanya bisa kamu tempat turu loh. Kalau tiba kepluk tiba kayak beli tangi turu maning melakukan kamar kah? Jaib. Nah,
diamalaken. Siapa orang yang ketika mau tidur membaca surat At-Thariq sedelat paling 2 menit, maka dia akan dicatat kebaikannya sebanyak jumlah bintang di langit. Ingat-ingat. Makanya apa? Oh, itu kalau ngaji bawa buku yang paling gampang-gampangnya lah ini aja. Nggak apa-apa. Bukan pilih-pilih, bukan. Memang mencari apa? Kadar kemampuan kita. Maya ali man sabane wong qara kang maca sapa man surat al-mulk ing dalam surat mulk tabarok wa ta'ala lan maca sapa man ba'da qiraat ya sawise maca surat al-mulk apa maca dongane Allahumma asimni bil islami qa'idan wa raqidan wala tashmut fi aduwan wala hasidan Allahumma inni a'udzubika min syarri kulli dabbah anta khidun binasiyatiha wa as'aluka khairal ladzi biyadik kafallahu ma ahammahu minal jinni wal insi wad dawab. Siapa yang setelah membaca surat Al-Mulk baca doa tadi sampai khairul ladzi biyadik, maka Allah akan mencegah segala sesuatu yang akan mengganggu dari jin, manusia dan hewan. Artinya apa? Kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa taala dari godaan jin, dari bisikan jin, dari gangguan jin. Juga termasuk gangguan manusia dan terakhir adalah gangguan hewan. Gangguan hewan apa? Ya banyak, termasuk nyamuk, ya enggak? Semut. Ya kan hewan-hewan yang biasa gangguin kita tidur apa sih? Nyamuk bukan? Makanya kamu kalau sebelum tidur baca surat Al-Mulk. Enggak usah nyalain obat nyamuk, latihannya begitu. Baca surat Al-Mulk. Terus baca doa tadi. Ya Ali Idza aradta tatkala ngarepaken sapa sira hajatan ing hajat ya. Faqra ketika kita memiliki hajat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini anjuran dari Rasulullah. Faqra maka maca sira ayatul kursi ang ayat kursi. Ketika kita punya keinginan bacalah ayat kursi. Berapa Mi? Di sini enggak ada jumlah bilangannya, yang penting baca. 1, 3, 7, 11, 21, 41. Pokoknya angka ganjil aja. Ya. Semakin banyak hajat kita semakin cepat dikabul. Wa ud'u lan donga tetep donga sapa sira Allah ing Gusti Allah fil umuming dalam pira-pira prihatin wal qurub lan pira-pira susah dan ketika kita menghadapi kesusahan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Waqul lalu ngucap sapa sira ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits. Biasa yang amalannya dikasih sama guru kita sama Mang Oim yaitu ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ketika kita susah kita membaca ayat kursi. Ketika kita punya hajat kita baca ayat kursi. Ketika kita dalam keadaan kesusahan yang sangat mepet sekali baca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits atau ditambah dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfirli wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Fa inna Allaha maka sunna Allah yakshifu ngilangaken sapa Allah al-humuma ing pira-pira kesusahan wa yufarriju lan bunga akan jembarakan indal qurbin dalam nalikan yang susah wa yaqtilan nakakan sapa Allah laqad wasir al hawajim pira-pira kebutuhan. Maka sering-sering maca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits, apapun kebutuhan kita Allah akan penuhi. Apapun kesusahan kita Allah akan hilangkan. Nah, baca apa? Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Nah, itu biasanya Mang Oim ngasih begitu. Biasanya seluruh guru kita Mang Oim selalu memberikan penganjuran kepada kita, ayo baca ya hayyu ya qayyum. Nah, ini ada di kitab Wasiyatul Mustafa. Nah, atau baca ayat kursi. Nah, kita baca ayat kursi bareng-bareng ya. Sambil mengamalkan langsung diamalkan. Biar apa? Cespleng. Apa? Cespleng. Ya Allah ya Rabb. Yang nanti yang bacanya benar-benar baca serius, baca temenanan, baca ayatul
kursi. Mudah-mudahan kamu silakan setelah baca ayat kursi, silakan minta hajat sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan, apalagi sekarang bulan Ramadan, di saat kamu sedang berpuasa. Yang perempuan, Mi, saya lagi haid, enggak apa-apa, dianggap puasa. Ayo baca ayat kursi. Ya Allah ya Rabb. Bismillahirrahmanirrahim. Niat kula ya Allah, niat saya ya Allah. Ayo bareng-bareng ya Allah. Niat saya membaca ayat kursi dan mengamalkan apa yang ada di kitab Wasiyatul Mustafa dan dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk membaca ayat kursi. Semoga hajat kami, hajat orang tua kami, hajat guru kami, khususnya Abuya, hajat pondok kami, hajat saudara kami, hajatnya orang-orang Islam, dan hajatnya Indonesia negara kami. Semoga Engkau kabulkan ya Allah dan penuhi ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu was-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ma dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya Allah ya Rabbi haqqi ayatul kursi wa bisirri ayatil kursi wa bi barakati ayatil kursi antaqdiya jami'a hajatina ya Allah. Monggo sampean hajatnya sebut sendiri.
وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات معهدنا وحاجات بلادنا إندونيسيا يا الله وحاجات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من حوائج الدنيا والدين والآخرة الحمد لله يا حي يا قيوم. Ayo bareng-bareng 3 kali. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits faghfir li wa aslih li sya'ni wa farrij hammi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang punya hajat kabul. Amin. Ya Ali ya Ali, idza asabaka tatkala ngenani ing sira apa hamun susah, au amrun atau perkara, faqul maka sok ngucap sapa sampeyan subhanaka rabbil la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ketika kau punya kesusahan juga bisa membaca subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu anta rabbul arsyil azim. Ya Ali ya Ali, aktir ngake-ngakena sapa sira minad doa saking doa alladzi kang allamanihi mulangi ingsun ing doa sapa Jibril alaihi salam malaikat Jibril wa huwa lan utawi doa iku daimatun langgong fid dini dalam agama dunya lan dunya wal akhirati lan akhirat. Jare Kanjeng Nabi, Ali maca donga sing akeh, donga sing diajarakan malaikat Jibril ning Kanjeng Nabi Muhammad. Apa dongane? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Orang-orang tua kita pada zaman dahulu menyebut doa ini adalah doa sapu jagat. Makanya setiap doa pasti siapapun yang berdoa di akhirnya ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Ali ya Ali idza ra'aita tatkala ningali sapa sira hilal ing hilal. Maksud hilal ngerti tanggalan enggak tanggalan. Bintang lah. Fahalil maka maca tahlil sapa sira salatan ing kaping 3 wa kabbir lan takbir sapa sira salatan ing kaping 3. Qul ngucap sira Allahu akbar wa azzu wa aqdar mimma khaf wa ahdar. Baca kon. Pokoknya bahkan dalam bulan ke pertama kali kamu melihat bulan, baca apa? Tahlil dan takbir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Nah ini juga bisa dihelak bukan dihelak. Jadi ketika kita menghadapi tanggalan yang baru, entah hijriah ataupun apa namanya Masehi, tanggal sebut tanggal 1. Wah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah. Ya Ali, idza laqita tatkala ketemu sapa sira man ing wong tahdzuru kang wedeni ing man. Faqul maka ngucap sapa sira Allahumma inni adra'u bika fi nahri wastakfika ghadaba wa a'udzubika min syarri. Ketika kau menjumpai orang yang serem medeni dongane mau catet tuh. Allahumma inni adra'u bika fi nahri wastakfika ghadaba wa a'udzubika min syarri. Wes gawe gampangnya bakal ketemu preman ning terminal raine nyerem bokatan malak baca doa kun. Nah faslun fi fununin syata. Qala alaihi salatu wassalam Ya Ali ibda ngawitana sapa sira man ing wong laki takang ketemu sapa man minal muslimina saking pira-pira wong Islam bisalam kelawan salam. Yaktubu maka nulis sapa Allah Gusti Allah laka maring sira 20 ing 20 apane hasanatan kebagusane warudda lan jawab sira assalamu ing salam fallahu maka utawi Gusti Allah iku yaktubu nulis sapa Allah liman kadue wong raddau kang jawab sapa man 40 ing 40 apane hasanatan kebagusane. Barang siapa yang bertemu dengan orang, berjumpa dengan orang, kemudian langsung mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
tuh maka Allah akan mencatatnya 20 kebaikan. Karena Al-Barzanji kan biasanya bahkan akhir anak kan bahkan Rasulullah SAW man laqiyahu bisalam. Kanjeng Nabi ku bakal ketemu wong salam terus. Di samping di sisi lain Kanjeng Nabi Muhammad ketika bertemu orang bukan hanya salam tapi tersenyum juga. Assalamualaikum. Minimal assalamualaikum. Lengkap bagus. Yang ngucapin salamnya dapat berapa? 20 kebaikan. Kemudian salamnya dijawab, maka orang yang menjawabnya akan mendapatkan 40 kebaikan. Bakal mengono enak jawab mi, bakal ketemu wong menang bayar, menang kabeh langsung ngucapi. Tetap yang baik adalah yang awal walaupun 20 karena dia yang mengawali. Lah dia dapat 40 dari siapa? Dari yang 20. Sebenarnya sama-sama dapatnya 20. Yang ini tuh dapat 40 kenapa? Karena ditambahin yang 20. Nah, yang bagus mana? Tetap yang paling bagus adalah yang mengawali. Nah, ini kamu pulang ke rumah ketemu orang tua, assalamualaikum. Nah, bagus. Ya Ali iyyaka wa dia sapa sira wal ghadabalan muring-muring sapa sira. Takutlah kau dan jangan pernah marah. Fa innahu maka sesungguhnya ghadab karena sesungguhnya kemarahan minasyaitoni saking syaitan wa huwa aqdar lan utawi syaitan iku luwih oleh-oleh yang rusak nguasani ma yakunu alaika barang kang ana alika ada sira fi halatil ghadab ing dalam tingkah muring. Kenapa ketika kita dalam keadaan marah setan akan mudah menguasai kita. Aja lokat nyewot oli tapi aja sering. Bakal wong nyewot ku ilang kendali. Ya le. Wong nyewot ku ilang kendali. Sok sampean bakal nyewot ya. Bakal lagu sewot kah? Wah. Lemari diudul-udul dewe. Mana nangis. Rusak kabeh kan lemari kan? Engko kah kowe? Nyesele kapan? Nyesele pas wong pada bubar. Sira wis pragat nyewote raup, ndelang lemari dhewe nyesel ala ya pegel. Beresi dewek anu dewek ya sama kamu juga bisa belajar di rumah. So kamu kira ya nyewot wow mau pasar bocah balang-balang umay pegel ya umay pegel apa umay kotor kabeh sing nyapu siapa dewek. Nyewot dewek apa dewek saponi dewek ngepel dewek. Terus semua ibu sampai nyewot saking nyewot itu kan biasanya membalangakan segala-gala ya. Balangakan sayur rata. Lalu sirah sini kokon. Mana kopel? Sungkan sing buang mimine. Ya kopel dewek mana? Tetap dipel. Nah, ketika kita dalam keadaan marah, kita pada waktu itu dikuasai sama setan. Nauzubillah min dzalik. Wa iyyaka lan wadiya sapa sira wa da'watal madzlum. Ing sartane dongane wong kang dinaniaya. Fa inna Allah maka astuna Allah iku yastajibu nembadani sapa Allah lahu maring madzlum wa ing kana senajan ana sapa madzlum kafirun iku kafir. Fa alaihi maka malati ing atase madzlum apa kufru kafire madzlum. Oh, takutlah sama orang doanya orang yang terzalimi. Sebab ada 3 orang yang doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imam yang adil, pejabat yang adil. Sekarang sulit menemukan pejabat yang adil. Ya. Kecuali Umar bin Khattab radhiyallahu taala dan semua khulafaur rasyidin dan semua setelah khulafaur rasyidin sekarang mencari paku, mencari gubernur, mencari presiden yang adil sulit. Yang kedua siapa yang doanya doanya orang yang tidak akan ditolak? As-shaim hatta yaftur. Doanya orang yang puasa sampai dia berbuka. Oh, jadi kita ini puasa doanya tidak akan ditolak dan tadi kita meminta mudah-mudahan tidak ditolak beneran oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengkabulkannya secepat kilat. Seret langsung keluar dari sini kabul. Enak. Kayaknya pasti nanti akan ada di antara kalian pasti akan ada yang jadi wali, mendapat keajaiban. Ternyata tadi saya doa langsung dijawab alhamdulillah dan itu enggak usah cerita-cerita sama orang lain. Tinggal apa? Ditambahin ayat kursinya. Tadi kita baca berapa? 3, besok 7. Dikabul lagi, tambah lagi besok 11. Besok kabul lagi, tambah lagi 21. Jadi ketika dikabul malah ditambah. Kabul lagi tambah 41, kabul lagi tambah 71, kabul lagi 99, kabul lagi 1000 dower ente.
Ya. Doanya terus yang terakhir kata Allah Subhanahu kata Rasulullah, doanya orang yang terani ya. Makanya sebenarnya saya sering merasa sedih. Indonesia banyak bencana bukan karena ulah siapa-siapa, tapi karena ulah mulut kita masing-masing. Kita itu masyarakat kita itu kan katanya terzolimi ya. Harusnya doanya yang baik. Ketika kita terzolimi seumpama pejabat kita korupsi, kita ngomong apa? Ya dasar negara pemimpinannya korupsi semua. Pantas negara ini banyak bencana. Loh, bencana beneran. Iya enggak? Wah, ini kayaknya si kuwune korupsi terus. Malah nih desanya orang maju-maju. Pantas desanya nggak maju-maju. Iya enggak? Coba doanya dibalik. Ya Allah, negara kita pemimpinnya banyak yang korupsi. Semoga yang korupsi tobat. Apa? Yang korupsi tobat. Kalau nggak bisa tobat, dia sadar diri mengundurkan diri dari jabatan. Gantinya siapa? Insya Allah saya siap. Non caranya. Ya di antara kalian mudah-mudahan nanti ada jadi pejabat lah. Tapi yang adil. Biar apa? Pejabat yang adil itu sekali doa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada berapa orang? Ada 3 orang yang ketika dia berdoa tidak akan ditolak. Siapa yang pertama? Imam yang adil. Yang kedua, orang yang puasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, orang yang terzalimi. Dan kata Rasulullah, takutlah kalian semua sama doanya orang-orang yang zalim, disebutkan sama Rasulullah walau kana kafiron, walaupun dia seorang kafir. Kalau dia terzalimi, doanya itu mustajab. Ya Ali iya kau dia sapa sira wal yamin lan satane sepator apa supatan nyepatani lah al fajr kang lacut fa innahu maka stemne al yamin al fajr iku munfiqatun ngentenaken ya lisal ati maring bonda dagangan wa mushiqatun lan ngrusaken li rezeki maring rezeki wal umri lan umur. Awas hati-hati, janganlah kita mudah untuk melaknat orang lain. Namun jare wong Jawa, jare wong Losari ya ka, jare bahasa kita ini nyepatani wong lu aja. Ada nyepatani. Mulanya saya sering ngomong kepada perempuan-perempuan, perempuan-perempuan, nanti ketika kamu kelak punya suami, walaupun suamimu mata keranjang beneran, jangan doain dasar lanang mata keranjang, tukang selingkuh, kok selingkuh beneran. Doanya begini, dasar mata keranjang, moga-moga ada di keranjang beneran. Dikurung berarti kan. Hanya gitu. Apalagi pokoknya perempuan itu hati-hati sekali ngomong. Karena apa? Perempuan itu ucapannya sangat tajam. Apalagi kalau kelak nanti kamu jadi seorang ibu punya anak, doamu itu sangat mustajab. Makanya apa? Hati-hati sama anak-anakmu. Jangan sampai nanti ketika kamu punya anak terus anakmu bandel, dasar anak bocah nakal goblok. Wah, goblok beneran ya. Asli goblok beneran. Makanya mungkin di antara kalian kegoblokan kalian gara-gara doanya wong tua. Makanya nanti senakal-nakalnya kamu nanti kalau punya anak sebadeg-badegnya bocah pinter, bocah soleh, bocah ganteng. Walaupun kau sampai 2 anak besak pisan. Tetep kudu diganteng-ganteng, bocah ganteng. Aja dibesak engko tambah besak beneran. Kenapa? Kulit bisa berubah, wajah bisa berubah. Seperti itu juga tingkah laku bisa berubah. Karena ini mulut hati-hati. Hanya hati-hati, kamu punya pacarmu tukang ini, jangan dikata-katain, nggak apa-apa. Ya. Dan nggak usah berdoa semoga lebih baik daripada saya. Tapi biasa-biasa aja, nggak usah melaknat ya. Mau kamu diputus pacar, putus ya udah nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak usah berdoa semoga saya dapat lebih baik daripada kamu, nggak usah berdoa begitu, nggak apa-apa. Nah, biarkan mengalir begitu saja. Nah, mudah-mudahan saya dapatnya lebih baik, lebih buruk ya iya Dian. Nah, biasa aja. Ya semoga dapat pacar, alhamdulillah. Nggak dapat, alhamdulillah. Alhamdulillah semua lah pokoknya. Dapat rezeki, alhamdulillah. Nggak dapat, tetap alhamdulillah. Supaya apa? Karena alhamdulillahmu nggak dapat rezeki, Allah melihat kesungguhan kamu. Ya Allah, ini orang kok nggak dikasih rezeki tapi alhamdulillah, nih rezekinya tambah. Oh enak nggak? Enak. Tapi susah. Yang ada kita bisa alhamdulillah kalau dapat rezekinya enak. Makan enak alhamdulillah, makan enak sengsara. Jangan ya. Pokoknya semua alhamdulillah. Nah. Ya Ali. Man sapane wong amaro kang perintah sapa man bil ma'rufi kelawan perkara kang bagus wa nahala nyegah sapa man anil mungkari saking perkara kang mungkar maksiat arghama mangka ngurumpungaken sapa Allah Gusti Allah anfa adui ing
irunge musuhe man waman lan sabana wong sedekah kang temen sapa man fi umurihi ing dalam pira-pira perkarane man ghadiba maka bendu sapa Allah Gusti Allah li ghadbi karena bendune man ya. Pokoknya kita itu sebisa mungkin amar ma'ruf nahi mungkar. Terus kalau kita mencintai karena Allah. Benci juga benci karena Allah. Ya. Wa idza baka lantat kala nangis sapa yatimu yatim. Oh, awas hati-hati. Di pondok kita kadang tidak tahu dia anak yatim atau tidak. Ihtazza maka obah opo al ars ketika anak yatim nangis gerak ars ini, goyang ars ini. Fayuqalu maka den dawaken ya Jibril, Jibril wasi'an nar, luaskan neraka. Oh, naudzubillah min dzalik. Nah, liman maring wong abkahu gawe nangis sapa man al yatim ing yatim wa wasi'alan lualan ngemut atau luaskan al jannatu suarga liman kadue wong adhaqahu kang gawe bunga sapa man ing yatim. Apa jare Kanjeng Nabi? Lamun di semua ada anak yatim nangis, maka apa? Allah memerintahkan malaikat Jibril, wahai Jibril, bilang sama neraka, neraka lebarkan bagi siapa? Orang yang membuat anak yatim nangis. Hati-hati. Di pondok kadang kita tidak tahu mana yatim mana tidak. Jangan bikin anak yatim nangis. Dan luaskan surga untuk siapa? Untuk orang yang membuat bahagia anak yatim. Kalau kamu melihat ada anak MI yang kecil-kecil itu, yang masih yatim kamu benar-benar tahu dia itu adalah yatim, bikin bahagia. Gampang gawe bocah yatim bahagia, sing cilik paling seneng. Pai es bisa seneng naudzubillah. Ya. Dia cilik sini pai es bayang. Nah, coba. Ini es. Makasih ya, Mbak. Seneng nemen surgane Mbak. Nah. Soalnya yatim lu ketak ribu aja nangis. Nah, anak kecil tuh ya Allah, jangankan es utuh, es setengah pun seneng nemen. Ya. Gorengan setugel wis senenge Masya Allah. Gorengan setugel. Sebab ada bocah cilik kok bapak bocah cilik ya Allah ana wong minum es kundelengi. Ngenteni ditawari. Engko bakal tinggal es batune bae kadang ya Allah saya itu pernah begitu ya. Nangis ya. Lihat anak kecil semua kundelengi wong minum es ya. Ya Allah tinggal giliran saya mau buang esnya. Bocah cilik ngomong Pak, "Mi, kok kita baik innalillahi wa inna ilaihi raji'un." Berarti dari tadi dia itu memperhatikan kita minum. Berarti dia itu selama ini pengen minum es. Ya Allah. Sampai apa? Dia berani ngomong ketika es batunya mau dibuang. Mi buat saya aja. Masya Allah. Ngerenes. Namun ira-ira model-model kayak sampean-sampean. Es batu beka. Oh anak kecil tuh jangan kan dikasih es batu. Plastik bekas es sampai seneng. Ya Allah kadang-kadang dalam bocah cilik ya. Es batunya be dicekeli bae. Sampai dari banyu kadang dicampur banyu keran keding, Masya Allah. Ya, hanya yang eman atau anak kecil yang eman. Ya Ali ad-dinu tawi agama iku nasihatu nasihat lillahi maring Allah wali rasul lan maring utusane walil mukminin lan maring wong-wong kang mukmin. Ya Ali sab'atun utawi 7 min ummati saking umat ingsun fil jannati ing dalam surga. Ada 7 dari umatku yang masuk surga. Yang pertama, syabun taibun, wong enom sing tobat. Lah kalian semua termasuk syabun taibun. Kenapa? Kalian usianya masih muda tapi semangat ngaji. Moga-moga kita termasuk daripada sab'atun minal jannah. Nah, yang kedua, wa man tasaddaq sirron lan wong tasadaqang sedekah sepeman sirron hale umpet-umpetan. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang yang ketika sedekah dia secara sembunyi. Waman lan wong yu'addi kang nekakan sepeman salat duha ing salat duha. Nanti keluar dari sini yang belum salat duha biar kita langsung diamali ilmunya, biar kita termasuk daripada sab'atun min ummati fil jannah. Ya kelompok yang ketiga Pak, mereka orang-orang yang menjalankan salat duha. Nah, ayo praktek salat duha biar kita termasuk daripada 7 kelompok umatnya Rasulullah yang masuk surga. Yang belum, yang sudah alhamdulillah. Waman lan sapane wong kana kang ana sapa man dzaba ngilangaken sapa man zahabu malikang ngilangaken bandane man ahwanu iku luwih sepele alaihi ngatasé man min fawati sholatin tenimbang kepet salat wahidatin kang siji mal imami sartane iman. Kelompok yang keempat
Orang yang keempat apa? Orang yang lebih baik ketinggalan harta daripada ketinggalan sholat berjamaah bersama imam. Makanya kamu harus belajar sama kelompok-kelompok apa? Kelompok-kelompok jenggot itu. Saya salut sama mereka. Salutnya cuma satu saya. Sama kelompok-kelompok yang jenggot-jenggot itu, mereka mampu meninggalkan dagangan mereka untuk sholat jamaah. Saya sering sholat di mana-mana. Ketika zuhur asar, ya Allah, jamaahnya penuh tapi rata-rata cingkrang dan jenggotan. Ternyata mereka jualan susu kedelai, jualan ini, jualan itu, tapi mereka sholatnya luar biasa. Jadi kita harus tetap acungkan jempol, kita harus dukung itu. Ya, dan kalian kelak nanti ketika ditakdir sama Allah menjadi pengusaha kerja di mana-mana, usahakan jangan sampai membelai kerjaanmu daripada sholat. Kamu lagi ngerjain apa di sekolah, apa ketika wayah sholat tetap tinggalkan itu. Nah, karena itu bagian daripada kelompok 7 orang yang masuk surga. Yang kelima, waman lan sabana wong damat kang melini ainau ing mata lorone man min khosyatillah saking wedi ing Allah. Oh, kelompok yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, orang yang apa? Ketika dia berbuat salah, dia menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Waman lan sapane wong zakhoma ya. Waman lan sapane wong zakhoma kang ya. Apa kang sowan-sowan silaturahmi lah atau desek-desekan bisa. Ala umaing biro-biro ulama fi majalisim ing dalam biro-biro lungguhane ulama. Yang keempat, yang keenam adalah orang-orang yang sering berkunjung kepada alim ulama dan sering jagung bareng. Sowan kiai itu termasuk daripada orang-orang yang masuk surga. Oh, niati pengen sowan kiai ku pengen ketemu surga. Ya ali man sapane wong arsyada kang nuduhaken sapa man al a'ma ing wong kang buta. Hati-hati. Siapa yang memberi petunjuk kepada orang yang buta? Biadil yusra lawan tangane man kang kiwe. Ja'a maka teka sapa man yaminu hale utawi tangan tengene ama fi yaminika ing dalam tangan tengene sira. Oh. Sampeyan jekel tangan kiri wene wong buta, cekeli dituntun. Ya. Makanya wong buta dituntun. Aja ana wong buta lagi mlaku groyong-groyong. Lurus. Awas dengar comberan. Kacau ente. Sedetik maning. Ya Ali idza kana tatkalana ana opal insa sopal insanu manusa fi sakratil maut ing dalam sakratul maut fa inna mafasilahu makastune anggotane manusa tusalim iku uluk salam ala ba'din ing atase setengah bagian taqulu ngucap apa mufasil assalamu alayka fa inni mutu wa kadza syaratu bayda wa ala sya'ra. Begitu juga rambut yang sudah mulai memutih. Harus perhatikan ketika ada orang sakaratul maut, seluruh anggota tubuhnya akan mengucapkan assalamu alayka fa inni mutu. Assalamu alayka wis wayahe mati. Assalamu alayka wis wayahe mati. Begitupun ketika kamu menjenguk orang yang lagi sekarat, bisikin ke telinga kanan atau kirinya, ngomong seumpama ke pamanmu, assalamualaikum ya mamang wis hati-hati emangnya wis wayahe balik, bacain ya baca ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Ngomong emang ampun ten mamang sing akeh wis ning kuping tengen dibisiki assalamualaikum mamang tan uwane wa assalamualaikum ya wa kin kita mang ponakan sampean mang mamang wis wayahe balik wis hati-hati emang balike moga-moga ketemu surga. Oh gampang mati ya mati. Ya sebagai ekspresi kemanusiaan menangis terlebih dahulu, ekspresi walaupun acting. Ya sebagai ekspresi manusia lah. Ya nggak bisa nangis ya pura-pura nangis. Sedelat orang segowokan. Ya Ali terakhir, alhamdulillah. Ya Ali ihfad jaga sapa sira wasiyati ing wasiat ingsun kama hafituha kaya oleh jaga kaya oleh ingsun jaga ing wasiat
an Jibril, Masya Allah, saking malaikat Jibril, an Rabbi, saking pangeran, taqaddasat kang maha suci opo asma'uhu piro-piro asmane pangeran, wala ilaha lan ora ana pangeran ghairuhu sa'liyane Rabb Allah Subhanahu wa taala. Kare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, jagalah wasiatku ini sebagaimana Rasulullah menjaga wasiat ini dari siapa? Dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci, yang tidak ada Tuhan selain Allah. Alhamdulillah. Khatam. Mudah-mudahan baliknya gelis. Ngompor-ngompori saya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan khataman Wasil Mustafa menjadi sebab kalian pulang cepat. Nah, dan mohon maaf yang banyak. Pokoknya kamu pulang ke rumah nanti liburan, jangan lupa doakan gurumu. Terus sambung silaturahmi dengan guru-gurumu, walaupun tidak menggunakan media apapun, sambung dengan membaca Al-Fatihah. Ya, pokoknya saya pesan terhadap kalian. Ayo bareng-bareng kita sambung dengan guru-guru kita dengan memperbanyak baca Al-Fatihah. Kalau kuat setiap habis sholat, nggak kuat minimal sehari ada Al-Fatihah untuk guru-guru saya. Ya Allah, khususnya guru saya mengajari apa? Al-Fatihah. Nah, dan wasiat ini kata Rasulullah berasal dari malaikat Jibril, berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika tadi kita ngaji masuk masjid kaki kanan, berarti kita menjaga wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kamu nanti punya hajat, kamu punya apa, ya. Apalagi ketika kita baca ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits, setrumnya besar. Kenapa setrumnya besar? Kita mendapatkan ini dari guru kita, ada sir dari Mang Oyim guru kita, ada sambungan dari kitab Wasiatul Mustafa, ada wasiatnya Rasulullah, ada malaikat Jibril, Allah turun. Enak gak? Pokoknya ini kan wasiatnya banyak, lakukan sebisa mungkin. Satu persatu kita amalkan, insya Allah. Ayo mudah-mudahan tamat Wasiatul Mustafa li Sayyidina Ali fi Lailatul Khamis. Pas pisan. Beliau ngarang kitab Wasiatul Mustafa pada malam Kamis dan hari ini adalah hari Kamis. Mudah-mudahan ini tanda baik buat kita semua. Syabab Asy-Sya'rani selesai mengarang kitab Wasiatul Mustafa. Saya juga baru baca ininya. Beliau ngarang selesai malam Kamis dan kita khataman pagi hari Kamis. Beliau nulisnya malam, kita menghatamkan pagi, insya Allah. Mudah-mudahan sambung barokahnya. Amin. Beliau menyelesaikannya tapi di bulan Sya'ban, kita bulan Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ghafarallahu lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li azwajina wa li azwajina wa liman lahu haqqun fina wa li jami'il muslimina wal mu'minat wal mu'minina wal mu'minat ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Syaratul ladzina an'amta alaihim. Moga bareng-bareng baca sholawat fatihnya. Yang biasa kita ngaji baca sholawat fatihnya sekali, kita menutupnya dengan 3 kali. Mudah-mudahan kita dapat barokahnya Sayyidi Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu taala anhu. Al-Fatihah. Syaratul ladzina an'amta alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Moga bareng-bareng donga kelawan berkah khataman, mudah-mudahan dongane khusyuk. Amin, qabul kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ilahana ya rabbana ya rabbana ya rabbana ya rabbana
lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu qabla ridha wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ilahana ya Allah ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Alim ya Khabir ya Hannan ya Mannan ya Fattah ya Razzaq ya Ghani ya Mughni. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih al-imam al-ummah wal-ra'i wal-ra'iyah wa alif baina qulubihim wadfa' syarra ba'dihim an ba'd. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa ansurna wal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin wa ali kalimati wad din. Ya ilahana ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim ya fattahu ya alim iftah lana ya Allah abwaaba ilmika, allimna ya Allah allimna ya Allah allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal innaka anta khairul fatihin. Ya ilahana ya Allah ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud aghnina ya Allah bihalalika an haramik waqfina bifadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma qfina bihalalika an haramik waghnina bifadlika amman siwak. Allahumma ja'alna ya Allah wa ahlana ya Allah wa talamidana ya Allah min ahli al-ilmi wal amali wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Ilahana ya Allah nas'aluka ya Allah bi barakati khatmil kitab wasiyatul mustafa wa bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa bi karamat jami' awliyaika ya Allah khususan bi karamati sayyidi Syekh Abdul Wahab Asy'arani bi karamati sayyidi Syekh Muhammad Sa'id an taqdiya jami' hajatina wa hajati walidina wa hajati masyayikhina wa hajati ma'hadina wa hajati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa hajati biladina Indonesia ya Allah min hawaijid dunya wad dini wal akhirah ya qadiyal hajat iqdi jami' hajatina wa hawaijah min hawaijid dunya wad dini wal akhirah ya qadiyad duyun min khazainikal maknun allati bainal kafi wan nun iqdi duyuni wa duyuni kulli madyun ya qadiyad duyun min khazainikal maknun allati bainal kafi wan nun iqdi duyuni wa duyuni kulli madyun ya qadiyad duyun min khazainikal maknun allati bainal kafi wan nun iqdi duyuni wa duyuni kulli madyun bihaqqi la ilaha illa huwal hayyul qayyumul aliyyul azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbal bait nas'aluka bi jahi ahli al-bait an tuyassira lana khairan hatta la naqulu ya lat ya razzaq ya razzaq ya razzaq. Allahumma arzuqna ya Allah ziyarata baitikal haram wa ziyarata nabiyyikal kiram sallallahu ta'ala alaihi wa sallam li adil haji wal umrah fi hadhihi sana wa ba'da sana fi kulli sanatin ilahana ya Allah bi barakati wasiyatil mustafa li ali ibn abi talib radhiyallahu ta'ala karramallahu wajhah rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiraatana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.